Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Noah Fruzal Muaimin dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang khoto dan fatwa bersama dengan Mbak Sela Dwi Putri Utami dalam matkul peradilan Islam. Seperti yang telah kita ketahui ya teman-teman, secara etimologi khoto berarti dalam bahasa Arab yang mengandung banyak arti. Di antaranya artinya ialah hukum. Al-farqun min syai'i menyelesaikan suatu zat, muntaza memutuskan perselisihan, dan al-amr perintah. Dan dalam literatur fikih Islam, khoto berarti dalam menyelesaikan masalah seperti firman Allah, falamma qadha Zaidu minha wataran, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 37. Sementara itu, pengertian khoto tidak sebatas dalam pengertian bahasa saja, tetapi para fuqaha juga ikut andil dalam memberikan pengertian. Pengertian khoto menurut ahli fikih atau fuqaha. Khoto menurut istilah ahli fikih berarti A. Lembaga hukum, tempat di mana seorang mengajukan permohonan keadilan. B. Perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seorang yang mempunyai wilayah hukum dan atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas peradilan berarti menampakkan hukum agama. Tidak tepat bila dikatakan menetapkan suatu hukum karena hukum itu sebenarnya telah dalam hal yang dihadapi hakim. Bahkan dalam hal ini, kalau hendak dibedakan dengan hukum umum, di mana hukum Islam itu syariat telah ada sebelum manusia itu ada. B. Unsur-unsur khoto. Dalam literatur fikih Islam, untuk berjalannya peradilan dengan baik dan normal diperlukan adanya 6 unsur, yaitu 1. Pertama, khodi atau hakim, 2. Hukum, 3. Mahkum bih, 4. Mahkum ilaih, 5. Mahkum lahu, 6. Perkataan atau perbuatan yang mengarah kepada hukum. Jadi untuk kepentingan unsur-unsur khoto ya ada 6 ini. Sementara itu salah satu unsur yang paling penting dalam khoto adalah hakim. Hakim dalam unsur-unsur yang pengangkatan hakim menjadi salah satu yang terpenting, mengingat unsur paling atas ialah hakim itu sendiri. Beberapa syarat pengangkatannya yaitu 1. Laki-laki yang merdeka, 2. Berakal, 3. Beragama Islam, 4. Adil, 5. Mengetahui segala pokok hukum dan cabang-cabangnya, 6. Mendengar, melihat, dan dapat berbicara. C. Pengertian fatwa. Kata fatwa berasal dari bahasa Arab yang berarti petuah, nasihat, jawaban, atau pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Pendapat yang dikemukakan oleh mujtahid atau faqih sebagai jawaban di atas. Meminta fatwa disebut dengan pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat dalam kasus yang bersifat tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan mujtahid atau faqih tersebut tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa, dan pihak yang memberi fatwa dalam istilah fikih dan usul disebut mufti, sedangkan orang yang meminta fatwa disebut al-mustafti. Ulama usul fikih mengemukakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai seorang mufti agar fatwanya dipertanggungjawabkan adalah sebagian berikut. A. Adil, B. Balik, D. Persamaan dan perbedaan antara khoto dan fatwa. Di samping ada persamaan, pasti ada perbedaan dalam suatu perkara. Persamaannya: 1. Sama-sama hasil ijtihad yang diberlandaskan Al-Quran dan hadis. 2. Sama-sama dalam bentuk ketetapan hukum. 3. Keputusannya ditetapkan berdasarkan badan resmi. 4. Sama-sama menghasilkan suatu produk hukum. Perbedaannya: 1. Fatwa adalah produk pribadi, sedangkan khoto adalah produk negara. 2. Mufti tidak diangkat oleh negara, sedangkan hakim diangkat oleh negara. 3. Mufti boleh menolak perkara, sedangkan hakim tidak. 4. Fatwa berdasarkan ilmu, sedangkan khoto berdasarkan fakta. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.